Jadi ditahan, awalnya kita pikir 30 menit, selalu pas kita tanya dibilang 1 menit, 1 menit, tapi akhirnya bisa sampai let's say 3 jam lebih. Dan yang paling kasihan itu adalah ya misalnya saya sebagai orang uh, let's say sehat, udah sulit sebenarnya kan, nggak ada air putih, nggak dikasih apa-apa, terus disuruh nunggu 3 jam di luar antri berdiri. Tapi ada ratusan orang yang di sini sama keluarga, ada ibu hamil, um, ada orang tua, ada anak-anak, dan itu sebenarnya lebih sedih, lebih sulit untuk lihat. Matias masih di Tadi hotel saya apa di mau mana, lihat. Mat? Kamu di mana? Nah, sekarang saya lagi sebenarnya ada mall yang luar biasa di belakang stadium, mungkin kelihatan di belakang saya, Oke. stadium. Tapi ini adalah headquarter ya. Karena Oh, bisa nunggu oke. sampai tidak terlalu jauh dari Oke. stadium juga. Oke. Oke. Tapi kalau misalnya malam hari berarti di sana pun juga suhunya sudah lebih rendah begitu, Matias? Oh ya, jauh-jauh. Kalau memang siang mungkin kalau kita cek aplikasinya 32, 34, tapi rasanya memang 42, 44, jadi beda sekali. Oke. Kalau sore malam memang mirip Indonesia, jadi jauh lebih adem dan lebih enak untuk nafas, dan menurut saya tidak terlalu pengaruh sebenarnya karena malam enak. Iya, Matias kemarin gimana nih antusiasme supporter di sana kemarin? Berarti Matias kemarin juga sempat kena ini ya, bolak-balik gate itu ya? Ya, ya sama semua. Jadi yang pertama kan disuruh kumpul jam 5, jam jeda, karena gerbangnya akan buka jam 5 kan, pertandingan jam 8.15. Dan satu, saya kaget karena ada ratusan supporter Indonesia yang dari jam 4.30 sudah standby. Jadi semuanya on time sebenarnya. Biar semuanya lancar, semuanya bisa masuk on time, etc. Tapi pada saat jam 5 kita mulai masuk, ada sebagian kecil yang sudah bisa langsung masuk ke stadium. Tapi ada bagian besar yang lagi nunggu-nunggu teman-teman di luar, biar kita bisa masuk bareng. Dan pada saat jam 5.30, jam 5.45, kita sudah mulai kumpul bikin antri di depan gate 3. Dan dari situ udah mulai, karena kita nggak bisa masuk. Jadi ditahan, awalnya kita pikir 30 menit, selalu pas kita tanya dibilang 1 menit, 1 menit, tapi akhirnya bisa sampai let's say 3 jam lebih. Karena saya beruntung bisa masuk pada saat ada ratusan orang yang bisa masuk juga pas Indonesia Raya. Tapi yang saya lihat ada banyak yang ditahan juga di luar dengan cara yang lumayan keras, tidak terlalu adil. Dan yang paling kasihan itu adalah ya misalnya saya sebagai orang let's say sehat, udah sulit sebenarnya kan, nggak ada air putih, nggak dikasih apa-apa, terus disuruh nunggu 3 jam di luar antri berdiri. Tapi ada ratusan orang yang di sini sama keluarga, ada ibu hamil, um, ada orang tua, ada anak-anak, dan itu sebenarnya lebih sedih, lebih sulit untuk lihat. Ada penjelasan nggak ya, misalnya dari announcer kenapa hal yang terjadi itu kepada kalian? Karena saya lihat juga ada orang tuanya Hubner yang ketahan, Jenny Koppen juga ketahan di luar, bahkan ada JJ juga ya ketahan di luar Matias. Karena jadi ini blanket aja ya, bukan bukan VIP atau VVIP atau kelas tiket beda, tapi semua ya. Ada penjelasan nggak Matias? Benar, memang semua. Kemarin JJ sebelah saya dan kita antri sama, nggak ada perbedaan apa nama influencer, nama terkenal, nama VIP, memang semuanya sama bersama kita nunggu di luar. Sampai sekarang jujur saya belum dengar penjelasannya yang jelas, yang masuk akal. Dan ya semoga mereka juga bisa belajar dari situ, pasti disampaikan kepada yang pengelolaan orang Saudi biar supaya besok kan lebih lancar, karena kalau besok pasti kaos sekali. Kalau besok ada ini nggak Matias? Mungkin kan kemarin kita karena nonton bareng supporter tuan rumah, pasti tuan rumah akan lebih banyak supporternya. Tapi kemarin saya ngobrol sama teman jurnalis Arab Saudi, katanya kalau pertandingan melawan Irak akan ada lebih banyak supporter Garuda ketimbang Irak. Apakah ini benar, Mat? Sejauh ini? Saya rasa benar, karena yes benar, nggak ada tuan rumah. Memang orang Irak supporter saya lihat banyak yang sudah di pesawat on the way ke sini, karena memang mereka punya para supporter yang luar biasa, saya dengar juga, dan ini adalah laga penentuan buat mereka juga. Semoga dikasih jatah lebih banyak. Kalau nggak salah kemarin dikasih 5.000,
Tapi jujur kalau kita lihat dalam stadionnya pasti lebih dari 5.000. Ya, semoga lebih ramai biar juga para supporter bisa kasih semangat luar biasa para pemain timnas. Oke. Nah, kalau dari Matias sendiri, untuk nanti Indonesia versus Irak, ada nggak pemain yang ditunggu-tunggu banget untuk tampil? Sama ini Mat, review pertandingan Arab Saudi ya sekalian Boleh, ya. Menurut boleh. Matias yang datang langsung gimana melihat timnas? Ya, well, yang pertama saya bersyukur sekali bisa langsung datang karena ini laga yang penentuan sangat penting. Menurut saya ada 2 final. Jokernya udah dibakar kemarin karena kalah. Walaupun kita bisa masuk 2 gol, 2 penalti, tapi belum cukup untuk dapat hasil yang dapat poin sebenarnya. Bisa belajar dari situ. Ada beberapa yang kecewa saya lihat dari komen netizen dan lain-lain tentang lini startup. Semoga lini semuanya di tangan Patrick Kluivert. Semoga juga dia bisa belajar dan lihat siapa yang paling fit, paling pengalaman buat besok lawan Irak karena adalah final 90 menit terakhir. Kalau nggak ada bonus lagi, nggak ada joker lagi. Jadi semoga semuanya dipasang lini terbaik dari awal dan bisa dapat hasil yang paling positif dari situ. Kalau pemain yang ditunggu-tunggu banget untuk tampil nanti Indonesia-Irak, siapa nih Matias? Ya kemarin misalnya nggak ada pemain kunci Calvin Verdong karena kalau nggak salah sakit. Semoga dia sudah fit. Kalau nggak salah kemarin dia latihan sendiri pas sebelum Saudi. Tapi yang saya dengar adalah dia dijaga untuk laga besok penentuan. Calvin Verdong kalau dibilangkan ya kita kemarin main sama 3-4 back. Semoga bisa tahan. Yang paling penting bisa tahan dan tidak kebobolan. Terus kesempatannya pasti akan ada di depan. Kalau di tengah yang penting bisa lebih tidak dikasih banyak spasi. Karena kemarin pas kita masuk gol pertama langsung kita mundur dan tiba-tiba banyak spasi di tengah dan banyak bola kedua yang salah passing atau hilang. Itu yang sebenarnya dengan laga sepenting itu, dengan atmosfernya juga tidak boleh salah dan tidak boleh hilang bola segampang itu. Semoga mereka ya besok 90 menit seperti final Piala Dunia, jadi harus kasih 300%. Iya. Matias, kamu sempat ketemu Verdong langsung ya di Lille sebelum berangkat. Bagaimana adaptasi dia di Liga Prancis, Mat? Ya, sampai sekarang dia sangat senang di situ karena juga dalam satu tim ada beberapa pemain yang punya pengalaman luar biasa. Ada Olivier Giroud, ada Thomas Meunier dari tim Belgia, ada saudara Mbappe, ada beberapa dari tim nasional Afrika, Aljazair, Maroko. Dan dia sangat senang karena pengalaman baru walaupun dia udah punya pengalaman bagus di Belanda. Sekarang adalah waktu dia untuk tampil di mungkin level berbeda. Ada Europa League juga di mana dia main sebagai starter lawan Roma, lawan Brann juga pas main home. Dia sangat senang dan I think dia bisa belajar banyak juga dari situ untuk bawa pengalaman baru kepada timnas Indonesia. Oke, siap. Kalau Matias nih untuk Indonesia-Irak nanti prediksinya berapa skornya, Matias? Prediksinya jujur agak sulit, tapi menurut saya pasti akan ada gol. Semoga Indonesia bisa mulai dengan fokus yang luar biasa dan ya 2-0 buat Indonesia semoga bisa. But menurut saya Indonesia akan masuk gol pertama. Merci beaucoup, Matias. Terima kasih beaucoup. Thank you waktunya, Oke. Mat. Enjoy the game. Enjoy the game. Selamat nonton. Thank you. Nonton ya.